Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dimanapun berada. Kali ini saya akan membuat konten tutorial ya, apa itu pengenalan komponen-komponen elektronik. Dan kali ini saya akan mengenalkan sebuah komponen bernama dioda. Dioda ini fungsinya sebagai penyearah arus listrik ya pemirsa, dan harus menggunakan diode antara 1 ampere sampai 3 ampere. Adapun untuk kiproknya sampai 5 ampere ya pemirsa. Bentuk-bentuk dari dioda itu sendiri secara nyata seperti ini pemirsa. Ini diode 3 ampere dengan seri 1N5401. Ini adalah diode untuk penyearah 3 ampere. Dan ada pula yang untuk 1 ampere ya, misalkan trafonya 1 ampere, kita cukup memakai diode dengan ukuran 1N4002 seperti ini ya pemirsa. Bentuknya untuk hasilnya seperti ini. Nanti saya akan membuat tutorial bagaimana membuat kiprok. Apa itu kiprok? Kiprok itu untuk menyelaraskan tegangan ya, tegangannya dari AC ke DC. Dan ini diode yang 5 ampere. Biasanya untuk power amplifier ya, diode 5 ampere ini kita butuhkan. Bagaimana caranya kita membuat kiprok? Baiklah para pemirsa, untuk kita membuat kiprok caranya cukup kita menggabungkan dulu aja ya, karena ini tutorialnya singkat. Bagaimana caranya membuat kiprok, kita lihat dulu diodenya dan kita kasih ciri-cirinya ya. Ini yang ada garis putihnya namanya adalah katoda, dan yang tidak ada garis putihnya ini bagian sini namanya anoda. Jadi ini anoda, inputnya dari AC ya, dan katoda ini keluarnya outputnya DC atau direct current. Bagaimana caranya buat kiprok? Berarti katoda, antara katoda ini kita gabungkan seperti ini pemirsa ya, cukup dengan seperti ini ya. Rangkaiannya secara nyatanya seperti ini, begini. Lalu yang satunya anoda sama anoda kita gabungkan juga begini pemirsa. Lalu yang tadinya katoda sama katoda, ini anoda sama anoda kita gabungkan seperti ini ya. Inilah bentuk daripada kiprok ya, dan ini nanti akan mengeluarkan tegangan DC plus main dan ground ya. Plus main ground ini biasanya kita sebut sebagai tegangan simetris. Baiklah pemirsa ya, inilah bentuk daripada kiprok. Jika kita ingin membuat sebuah amplifier ya, kita pasti membutuhkan yang namanya diode kiprok seperti ini ya. Ini adalah tingkatan dasar daripada kita mau membuat ampli ya. Terus ada diodanya, kiprok seperti ini. Bahkan ada pula kita memakai kiprok yang udah jadi ya, seperti ini. Ini salah satu contoh kiprok yang sudah jadi, tapi sama saja ya pemirsa. Yang tadi kita buat dari diode, dan ini sebenarnya juga diode ya. Ini diode kiprok. Ini ada plus, min, AC. Maksudnya AC ini adalah tegangan dari sekundernya trafo ya. Setiap trafo itu ada namanya sekunder, primer, dan sekunder ya. Kalau dari primer ke sekunder, kalau dari sekunder kita mau menyelaraskan tegangan itu memakai yang namanya diode.
agar tegangannya bisa menjadi DC. Tanpa diode maka tegangannya masih berupa AC ya. Dan ini juga ada yang namanya diode kaca ini 4148, fungsinya sebagai penyeara arus tegangan rendah ya pemirsa. Ini di bawah 100 volt 4148, bentuknya seperti ini. Dan ada pula yang namanya diode Zener, ini sebagai penyetabil sebuah tegangan supaya tegangannya menjadi stabil. Maka dari itu kita pasang yang namanya Zener. Zener ini yang katodanya plus dan yang anodanya ini ke min ya. Misalkan Zener diode 12 volt, berarti tegangannya terregulasi standar 12 volt. Kalau Zener diode 9 volt berarti outputnya 9 volt. Seperti itu ya pemirsa. Misalkan kita memakai output dengan tegangan 15 volt, lalu kita kasih Zener dengan 12 volt, maka tegangannya akan menjadi 12 volt. Cara pemasangannya adalah yang ada garisnya hitam ini kita solderkan nanti ke tabnya plus ya. Ke tabnya plus, outputnya plus dari misalkan 15 volt. Yang ada garisnya katoda ini kita solderkan, dan yang anoda ini kita solderkan ke min atau groundnya. Jadi tegangannya akan terregulasi Zener itu sendiri. Oke pemirsa, ada lagi ini yang diodenya bisa menyala, namanya LED ya. LED singkatan dari light emitting diode. Bagaimana ciri-cirinya LED itu? Seperti ini ya pemirsa. Kaki yang panjang ini adalah plus dan yang pendek adalah min. Tergantung warna ya, misalkan merah, hijau, dan ada juga yang biru. Baiklah pemirsa, untuk sementara tutorialnya ilmu tentang diode ya, ilmu tentang diode ini sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat dan teruslah berkarya. Semoga ada hasil dan ada kegiatan yang sangat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat belajar elektronika.